kesetaraan itu adalah sebuah wujud sikap yang adil, yang harus dimulai tidak hanya dari sebuah pikiran, tapi betul-betul harus diwujudkan sebagai sebuah perbuatan. Namun di balik itu semua harus ada intensi dari negara secara formal dalam bentuk perlindungan hukum, di mana diperlukan sebuah undang-undang perlindungan yang betul-betul menyeluruh dan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi saat ini. Yang selanjutnya dalam upaya mendorong itu juga gitu, kita punya kategori khusus Bapak Ibu untuk mendorong gender sensitif pada program siaran. Ada namanya kategori program peduli perempuan. Ada juga program peduli disabilitas, saya lupa mencatatkan di sini. Jadi program-program kategori itu bagian dari komitmen kita juga untuk mendorong televisi supaya mereka bikin program-program yang memang bagus dan juga sensitif gender ya. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang sudah ditemu kendali oleh Komisi Perlindungan Perempuan atau Komnas Perempuan, yang kemudian dia terpetakan dalam beberapa bentuk kekerasan seksual. Itu merupakan bagian yang penting untuk menjadi masukan bagaimana perbuatan-perbuatan itu kemudian dirumuskan sebagai suatu perbuatan pidana yang bisa dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan sanksi apa yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukannya. Ada penyebab besar kesenjangan gender di dalam dunia kerja itu. Yang pertama dari institusional. Institusi itu terkait dengan di tingkat pendidikan, pengalaman kerja, diskriminasi, eksklusivitas di bidang kerja tertentu. Oh, ini pekerjaan perempuan, bukan pekerjaan laki-laki dan lain sebagainya. Stigma bahwa perempuan lebih tidak produktif itu masih ada. Banyak dalam kasus perceraian ya yang saya tangani, perempuan itu mengalami pemutusan akses ekonomi dari suaminya. Di mana walaupun perempuan itu menikah dengan laki-laki yang kaya raya, pada saat menikah dia dapat semuanya, fasilitas, kemewahan, kemudian ketika dia bercerai diputus akses ekonominya oleh suami, bahkan untuk membayar jasa hukum saja dia nggak bisa. Ini juga salah satu bentuk ketidaksetaraan. Sebetulnya kalau kita melihat norma secara utuh dalam Undang-Undang 12 2011, maka RUU itu tidak harus melalui skema prolegnas. Saya kira urgensi dan kepentingan masyarakat itu ada salah satu jalur untuk memangkas prolegnas. Maka saya kira ini seperti dagelan dalam politik legislasi. Dan kita sudah punya berbagai macam pengalaman, misalnya salah satunya RUU tentang bantuan hukum karena dianggap urgent, maka dia tidak perlu melalui prolegnas. Apalagi ini kepentingan masyarakat yang sudah dinyatakan darurat terhadap kekerasan seksual. Ya, ini yang saya kira cukup penting dan signifikan. Saya ingat bahwa watak daripada kapitalisme itu eksploitatif. Dan watak eksploitatif itu ternyata diidentikan dengan laki-laki, watak laki-laki yang eksploitatif. Karena itulah kemudian kalau ingin membenahi dunia supaya tidak eksploitatif, tidak terjadi disparitas yang makin menganga, maka harus dihadirkan semangat feminisme, semangat keibuan. Dan bukan hanya mengandalkan rasionalitas, tapi juga mengandalkan kemudian adalah hubungan-hubungan yang berkualitas secara emosi. Tadi disebut oleh Mbak Emi itu bukan memang proses politik. Partai memang harus bekerja. Kalau membiarkannya adu argumentasi, adu perspektif, itu hanya memacetkan RUU ini, tidak akan disahkan. Jadi harus ada koalisi untuk mencapai sebuah konsensus besar. Dan memang tempat DPR itu bukan untuk berbeda pendapat, bukan untuk bertarung argumentasi. Ujungnya dia harus mengambil keputusan politik bahwa RUU PKS ini harus segera disahkan justru di masa pandemi, di masa isolasi sosial, di mana kekerasan domestik gender itu sangat meningkat luar biasa secara global.